Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya, seperti biasanya. Hari ini aku akan membahas satu kasus yang memang luar biasa ngeselin, bikin gondok, dan pastinya juga sangat-sangat menyedihkan. Korbannya itu lagi-lagi seorang anak-anak, malahan dia itu masih balita. Dan detail kejahatannya pun sangat-sangat kejam. Tapi jangan khawatir buat kalian yang nggak mau dengerin detailnya. Nanti sebelum aku jelasin, aku bakal kasih peringatan dulu. Jadi kalian bisa skip videonya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Nah, hari ini aku akan membahas satu kasus pilu dan tragis yang menimpa seorang balita. Dan balita ini bernama asli Peter Connelly, tapi dia juga sering disebut sebagai Baby P karena memang di persidangan dan di berita-berita dia disebut sebagai Baby P. Baby P lahir pada tanggal 1 Maret 2006 di London, Inggris. Ibunya adalah seorang wanita berumur 25 tahun yang bernama Tracy Connelly. Tracy itu bertemu dengan ayahnya Baby P pada saat dia masih berumur sangat muda, yaitu 16 tahun. Sedangkan ayahnya Baby P saat itu sudah berumur 33 tahun. Lalu mereka pacaran sampai akhirnya mereka menikah dan tinggal di apartemen bareng-bareng. Dari pernikahan pertamanya ini, Tracy memiliki 4 orang anak. 3 anak tertuanya adalah perempuan dan yang paling bontot adalah si Baby P ini. Tapi sayangnya setelah beberapa bulan Baby P lahir, mereka berpisah. Dan ada dugaan kalau mereka berpisah itu karena Tracy itu selingkuh sama pria lain. Akhirnya keempat anaknya itu ikut sama Tracy dan Tracy itu pindah ke area lain tapi masih di kota London. Setelah pindah, Tracy dengan cepat bertemu dengan pacar keduanya, yaitu seorang pria berumur 33 tahun yang bernama Stephen Barker. Stephen ini juga sering jagain keempat anaknya Tracy termasuk Baby P. Sementara untuk ayah kandung Baby P, walaupun identitasnya dia itu nggak pernah diungkap gitu ya, tetap dirahasiakan sampai sekarang, tapi kabarnya dia itu adalah seorang ayah yang penuh perhatian, sayang gitu ya sama anak-anaknya, dan juga pokoknya sosok ayah yang baik gitu. Makanya pas dia melihat bagaimana rumah yang ditinggali oleh keempat anaknya yang disediakan sama Tracy, dia itu sangat khawatir karena dia bilang rumahnya itu sempit, berantakan, kotor, sama sekali tidak higienis dan juga berbau urin. Jadi dia pun memutuskan untuk menghubungi layanan sosial untuk memberitahu mereka, coba deh itu ya anak-anakku yang 4 orang itu diawasin dong gitu. Soalnya kayaknya dia tidak hidup dengan layak, kata ayahnya gitu kan. Nah akhirnya petugas sosial pun datanglah untuk ngecek ke rumahnya Tracy. Tapi saat di sana, setelah melakukan pengecekan, pekerja sosial itu bilang kalau semuanya baik-baik aja dan tidak ada seperti penelantaran yang disengaja. Tracy pun kelihatannya sudah berusaha yang terbaik dan dia pun memang punya masalah lumayan berat dengan yang namanya depresi. Jadi keseluruhan ya dia itu kayak belum begitu tahu lah bagaimana caranya mengurus anak-anaknya. Nah dia juga waktu kecil dia sendiri pun ditelantarkan sama orang tuanya. Jadi ya pastinya seseorang kalau nggak dikasih perhatian, nggak dikasih kasih sayang, nggak diperlakukan dengan baik gitu ya sama orang tuanya, nggak dirawat, dia pun akhirnya nggak tahu bagaimana caranya untuk memperhatikan dan merawat anak-anaknya sendiri. Karena kalau misalkan nggak belajar dari orang tuanya, ya mau belajar dari mana lagi gitu kan. Jadi si Tracy ini kayak memang bingung gitu, dia harus gimana sama anak-anaknya. Tracy pun akhirnya dengan sukarela dia mau gitu ya mengikuti saran-saran yang diajukan oleh pihak layanan sosial tentang gimana sih harusnya dia bersikap, dia harus bertindak kayak gimana supaya anak-anaknya tuh lebih terurus daripada dia pas masih kecil gitu. Dan Tracy pun berusaha untuk itu. Tapi pada saat itu Stephen Barker itu dia belum pindah ke rumahnya Tracy ya, belum tinggal sama Tracy dan anak-anaknya. Jadi ya dengan begitu layanan sosial melihat Tracy sebagai ibu yang lumayan layak gitu. Walaupun dia bukan ibu yang terbaik, walaupun rumahnya memang sempit,
sempit, berantakan, kotor, dan nggak higienis gitu ya. Tapi dia itu merawat anak-anaknya, dia memandikan anaknya, memberi makan anaknya 3 kali sehari, antar jemput sekolah anaknya, pokoknya merawat anaknya lah gitu. Akhirnya layanan sosial pun berpikir kalau si Tracy ini mencapai syarat minimum sebagai ibu yang diperbolehkan untuk merawat anak-anaknya. Pihak pelayanan sosial mengamati Baby P sebagai anak yang sangat aktif, dia ceria dan juga suka bicara. Walaupun saat itu dia kan bicaranya belum lancar gitu ya, belum jelas karena memang umurnya masih sangat kecil, tapi dia selalu berusaha untuk berinteraksi sama orang lain. Dan dia juga hubungannya dengan Tracy tuh baik, bagus gitu. Tracy memeluk dia, memandikan dia, menggantikan popok Baby P juga. Dan saat Baby P jatuh, dia itu langsung lari ke Tracy kayak mau cari perlindungan gitu ke ibunya. Jadi saat itu pun pihak layanan sosial nggak ragu sama sekali, mereka nggak berpikir macam-macam dan ya udah berpikir ini hubungan ibu dan anak yang memang normal seperti biasanya. Tapi kemudian pada Desember 2006, Baby P dibawa ke rumah sakit karena dia mengalami benjolan yang cukup parah di bagian belakang kepalanya. Dan saat itulah dokter yang menangani Baby P itu sadar kalau dia itu memiliki luka-luka lain juga di sekujur tubuhnya. Jadi setelah pemeriksaan, dokter menemukan kalau Baby P itu memiliki memar di bagian wajahnya dan juga di bagian dadanya. Akhirnya dokter yang memeriksa Baby P tadi itu pun langsung menghubungi pihak layanan sosial. Lalu polisi langsung datang untuk memberi beberapa pertanyaan ke Tracy gitu ya. Tracy langsung diinterview dan saat itu si Tracy bilang yang biasanya sehari-hari mengurus anaknya si Baby P itu adalah dia dan ibunya aja. Akhirnya Tracy dan ibunya yang bernama Mary, mereka berdua dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sebenarnya apa yang dibilang sama Tracy ke polisi itu nggak sepenuhnya benar teman-teman. Kan dia bilang kalau yang suka menjaga Baby P sehari-hari itu cuma dia dan ibunya aja yang bernama Mary. Tapi ternyata saat itu Stephen Barker pacarnya itu sudah pindah dan tinggal bersama mereka di rumah itu. Malahan, Stephen itu adalah orang yang paling sering menjaga anak-anaknya Tracy. Stephen itu memandikan anak-anaknya, memberi makan mereka, menggantikan popok mereka, menidurkan mereka saat malam hari. Pokoknya mengurus anak-anaknya Tracy lah, di saat Tracy itu bekerja. Nah, si Tracy itu nggak ceritain semua ini sama polisi. Karena cedera dan memar yang dialami oleh Baby P, akhirnya untuk sementara dia itu dirawat oleh pihak pelayanan sosial. Dan kalian tahu gak sih, jadi sebelum Tracy dan ibunya itu diinterogasi sama polisi, Tracy itu narik ibunya, terus dia bilang sama ibunya gini, "Mah, nanti kalau polisi tanya apa-apa, pokoknya mama jangan sampai nyebut-nyebut sama sekali tentang Stephen ya gitu. Jangan sama sekali ceritain tentang Stephen." Walaupun saat itu Mary tidak mengerti kenapa anaknya minta seperti itu, tapi karena Tracy itu anaknya dia, ya jadi akhirnya si Mary ini mengikuti aja kemauan anaknya. Dia pun nggak menceritakan sama sekali tentang Stephen yang tinggal bersama anak dan cucu-cucunya. Pelayanan sosial waktu itu sempat mengusulkan untuk meletakkan Baby P di panti asuhan, tapi sayangnya dia kalah di pengadilan. Akhirnya pada Januari 2007, Baby P dikembalikan ke perawatan ibunya. Yang tanpa sepengetahuan polisi, pastinya si Baby P ini ya bakalan dirawat lagi sama Stephen Barker. Pada saat-saat itu, Tracy dan Stephen itu udah mulai menghalangi Mary, ibunya Tracy tadi, untuk mendekati mereka gitu, apalagi melihat cucu-cucunya. Karena memang mereka kayak pengen menjauhkan Mary dari kehidupan mereka. Dan Mary itu memang sebenarnya nggak pernah setuju untuk Stephen berpacaran sama anaknya. Apalagi jadi figur ayah bagi cucu-cucunya. Karena si Stephen ini di mata Mary memang orangnya itu agresif. Jadi Stephen ini sangat pemarah gitu, bahkan cuma gara-gara hal kecil dia bisa langsung marah-marah, hampir marah-marah terus setiap saat. Stephen juga mempunyai ketertarikan yang luar biasa sama pisau dan segala macam hal-hal yang berhubungan sama Nazi. Orang-orang yang kenal sama Stephen juga menjelaskan dia sebagai orang yang penyendiri. Stephen pun punya masalah sama yang namanya depresi dan kemungkinan besar memang itulah pemicunya kenapa dia sampai sering marah-marah dan kenapa dia jadi agresif gitu. Karena memang penderita depresi itu biasanya cepat tersinggung dan cepat marah gitu orangnya. Tapi selain itu semua, yang paling parah menurut Mary, dia tuh
ngeliat kalau Baby P itu ketakutan banget sama Steven. Jadi kalau misalkan ada Steven, Baby P ini langsung lari ke neneknya itu dan minta digendong gitu, nangis minta digendong, atau kalau enggak dia langsung lari ke belakang neneknya gitu untuk ngumpet. Tracy akhirnya jadi nggak suka sama ibunya sendiri karena ibunya itu nggak suka sama Steven. Nah, karena Steven ini pun orang yang sangat manipulatif gitu ya, dia berhasil memanipulasi Tracy sampai dia tuh nggak mau ketemu sama ibunya sama sekali lagi. Setelah beberapa bulan Baby P dikembalikan ke perawatan ibunya, dia sempat 2 kali lagi ke rumah sakit atas cedera dan memar yang dia derita, termasuk luka goresan, luka cakaran, pembekakan juga di bagian kepalanya. Dan sekali lagi dokter menganggap ini sebagai cedera yang mencurigakan. Akhirnya mereka pun menghubungi pihak layanan sosial. Tracy menjelaskan memar dan cedera yang dialami oleh Baby P itu adalah hasil dari perkelahiannya dia sama saudara-saudara lainnya gitu. Tapi kan saat itu Baby P masih berumur 15 bulan ya teman-teman. Jadi kayaknya nggak mungkin banget dia tuh punya perkelahian yang sampai menghasilkan memar dan cedera yang sebegitunya banget. Tracy pun dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi pada Mei 2007. Tapi abis selesai interogasi ya si Tracy ini langsung dibebasin kayak gitu aja. Tapi dia masih dalam pengawasan pihak layanan sosial. Kurang dari sebulan setelah itu, saat kunjungan berikutnya pihak layanan sosial, mereka itu memperhatikan kalau memar di mukanya Baby P itu bertambah gitu loh. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi polisi. Baby P dibawa ke rumah sakit untuk melakukan medical check up. Dari pemeriksaan ini disimpulkan kalau luka, cedera, dan memar yang dialami itu kemungkinan berasal dari penganiayaan. Pada 4 Juni, Baby P untuk sementara diambil dari perawatannya Tracy dan dia ditempatkan di rumah salah satu sanak keluarga untuk alasan keamanan. Tapi Baby P di sana hanya dalam beberapa minggu aja. Setelah itu dia dengan cepat dikembalikan lagi ke ibunya. Kenapa alasannya? Karena ternyata hasil medical check up tadi yang katanya kemungkinan berasal dari penganiayaan itu tiba-tiba berubah. Sekarang bukan kemungkinan penganiayaan lagi gitu luka-lukanya ini. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, jadi pihak layanan sosial itu kan memang mengamati Baby P sebagai anak yang ceria, dia aktif, suka lari ke sana ke sini, pokoknya lincah banget gitu. Nah, mereka berpikir kalau memang luka-luka yang didapat, cedera dan memar yang dialami oleh Baby P itu adalah hasil dari dia yang suka lari-larian, akhirnya dia sering jatuh dan sering kejedot. Nah, pada saat-saat ini pihak layanan sosial tuh mulai mendengar desas-desus kalau Tracy itu punya pacar gitu. Ada pria yang hadir di hidupnya dia dan hidup anak-anaknya. Nah, akhirnya pihak pelayanan sosial langsung tanyalah sama Tracy, denger-dengar katanya kamu tuh punya pacar ya? Kamu udah punya pacar ya? Terus si Tracy jawab, oh enggak, itu mah bukan pacar aku, cuma temanku aja gitu. Emang dia sering main tapi enggak kok, cuma sebentar-sebentar aja ketemunya dan itu pun aku nggak terlalu deket sama dia, kata Tracy gitu. Dan pihak pelayanan sosial merasa kalau nggak ada alasan untuk mereka nggak percaya sama jawabannya Tracy. Karena saat mereka datang ke rumah Tracy pun mereka nggak pernah ngelihat ada pria gitu di sana. Dan alasannya kenapa Tracy itu sampai mati-matian banget menyembunyikan keberadaannya Steven gitu ya dari pihak layanan sosial, dari polisi juga, karena dia tahu kalau sampai polisi tahu Steven tuh sering menjaga dan merawat anak-anaknya, polisi pasti melakukan pengecekan riwayat hidupnya Steven. Dan riwayat hidupnya Steven itu sangat-sangat buruk. Dimulai dari Steven itu sangat dikenal oleh RSPCA. Jadi itu adalah lembaga amal untuk perlindungan hewan. Kenapa dia dikenal di sana? Karena Steven itu sangat suka, punya ketertarikan yang luar biasa sama yang namanya menyiksa hewan-hewan kecil. Seperti kelinci, marmut gitu, terus hamster, kodok, pokoknya yang kayak gitu. Dia bakalan menguliti hewan-hewan ini dan mematahkan kaki mereka. Lalu pada Juni 2007, Steven membawa abangnya dan pacarnya ke rumah si Tracy gitu. Tinggal sama Tracy dan anak-anaknya juga. Tapi masalahnya pacar abangnya ini baru berumur 15 tahun. Jadi abangnya ini memang kayak numpang ngumpet gitu loh di rumahnya Tracy. Numpang ngumpet di sana supaya hubungan ilegalnya dia sama anak di bawah umur ini nggak ketahuan polisi.
Dan sebenarnya memang sangat fatal ya teman-teman. Polisi yang menyelidiki kasusnya Baby P itu nggak tahu tentang Steven dan Jason ada di kehidupan Baby P. Karena selain mereka itu penyiksa binatang dan juga pedofil, mereka juga mempunyai kejahatan-kejahatan lain. Salah satunya, mereka itu pernah dipenjara karena menyiksa neneknya sendiri. Jadi mereka itu menyiksa neneknya untuk menyuruh neneknya mengubah surat wasiat supaya mereka itu dapat bagian yang lebih besar pada saat nanti neneknya udah meninggal gitu. Neneknya pun mengadukan hal ini sama polisi, tapi sayangnya sebelum persidangan sempat dimulai, neneknya sudah meninggal karena radang paru-paru dan akhirnya kasusnya ini pun dibatalkan. Selama beberapa bulan, Baby P itu bertemu dengan beberapa petugas profesional ya teman-teman. Dari mulai dokter anak, dokter di rumah sakit, pekerja sosial, dan mereka semua itu melihat penurunan yang sangat signifikan pada fisiknya Baby P. Jadi dia itu kehilangan berat badan yang lumayan drastis. Dia juga menjadi pemalu, dia jadi pendiam, juga banyak luka memar di sekujur tubuhnya. Semua petugas profesional ini bahkan menulis itu di catatan laporannya mereka gitu ya, tapi nggak ada satupun dari mereka yang melakukan suatu hal apa melaporkan ke layanan sosial atau melaporkan ke petugas polisi, nggak ada. Beberapa dari mereka percaya sama alasan yang Tracy buat kalau si Baby P ini jatuhlah dari tangga gitu, terus dia digigit anjing, dia jatuh ke perapian, dan beberapa petugas profesional ini juga ada yang nggak percaya. Tapi mereka tetap nggak melakukan apapun atas semua luka memar dan cedera dan perubahan drastis yang signifikan pada Baby P ini. Lalu pada 1 Agustus 2007, Baby P bertemu dengan seorang dokter yang bernama Dr. Saba Al-Zayat di Rumah Sakit Saint Anne. Dan itu adalah terakhir kalinya Baby P berkunjung ke rumah sakit. 2 hari kemudian, yaitu pada pagi hari di tanggal 3 Agustus 2007, pihak layanan darurat dipanggil ke rumah Tracy karena dia menemukan Baby P tidak sadarkan diri. Nah, saat ambulans datang, mereka itu menemukan Baby P sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, sudah dingin dan membiru. Mereka mencoba menyadarkan Baby P di sana, tapi sayangnya tidak berhasil. Di ambulans juga mereka masih berusaha, tapi tidak juga berhasil. Sampai akhirnya Baby P dibawa ke rumah sakit. Sayangnya pas di rumah sakit pada jam 12.20, Baby P dinyatakan tewas. Polisi pun langsung menangkap ibunya Baby P, yaitu Tracy, atas dugaan pembunuhan. Nah, baru pada saat itulah dia nggak keberatan gitu ya menceritakan tentang pacarnya Steven Barker. Dia cerita tentang semua tentang Steven, dia cerita tentang Jason, abangnya Steven, dan juga pacar abangnya si Steven yang berumur 15 tahun itu. Jadi polisi pun langsung mendatangi rumah Tracy, berusaha untuk menangkap ketiga orang ini, tapi mereka pastinya udah nggak ada di sana, mereka udah pergi, dan mereka itu membuat kemah di hutan Epping. Akhirnya polisi pergi ke sana, polisi berhasil menemukan mereka, dan mereka bertiga pun ditangkap. Autopsi pun dilakukan pada jasadnya Peter Connelly alias si Baby P ini. Ada 50 cedera yang ditemukan di tubuhnya. Dan kalian ingat ya teman-teman, dia itu masih berumur 15 bulan. Jadi bahkan kayaknya tuh tubuhnya nggak cukup gitu ya nampung semua cedera yang dia alami ini. Tapi kalau untuk kalian yang nggak mau dengerin detailnya, kalian bisa skip videonya ke menit di layar ini ya teman-teman. Jadi kalian nggak harus ngedengerin detailnya. Jadi Baby P itu memiliki banyak sekali luka-luka potongan, goresan, dan memar di sekujur tubuhnya. Dia kehilangan ujung jari tengah sebelah kanannya dan juga mengalami luka tusukan yang lumayan parah, sangat-sangat parah di bagian atas kepalanya. Di antaranya termasuk luka gigitan dan memar yang sangat besar di bagian kiri kepalanya. Ada kulit yang hilang di bagian bibir dan lidahnya dia. Terus bagian antara bibir atas dan gusi atasnya dia itu hancur. Ada juga kulit yang hilang dari bagian pangkal hidungnya, memar di seluruh bagian wajahnya. Semua jari-jari dan kuku-kukunya berwarna hitam karena memar. Ada memar juga di seluruh bagian dada dan punggung bawahnya. Telinga kiri bagian bawahnya itu robek akibat ditarik. Salah satu kuku tangannya dan salah satu kuku kakinya itu
telah dicabut secara sengaja. Dia juga kehilangan salah satu gigi depannya yang kemudian itu ditemukan di dalam perutnya. Jadi menurut tim medis, kemungkinan besar itu disebabkan karena benturan gitu ya. Jadi kepalanya dia tuh dibenturkan dengan sangat kencang dan cepat sampai giginya itu copot dan tertelan sendiri sama dia. Tulang kering kakinya itu juga patah dan juga ada 7 patah tulang yang dialamin sama dia di tulang iganya. Ya ampun, bener-bener luar biasa banget. Dan yang terparah adalah patah tulang punggungnya dia. Jadi kemungkinan besar menurut tim medis itu diakibatkan tekanan yang luar biasa kencang sama orang dewasa. Kemungkinan itu dilakukan menggunakan lutut orang dewasa, ditekenin gitu ya ke punggungnya si Baby P pas dia lagi tengkurap. Dia juga mengalami pendarahan yang sangat parah di bagian organ dalam tubuhnya. Beberapa lukanya itu juga bahkan udah infeksi karena keadaan rumah yang dia tinggali itu yang sangat tidak higienis dan sangat kotor. Karena banyaknya cedera yang dialami oleh Baby P, tim medis bahkan tidak bisa menentukan cedera mana yang menyebabkan kematiannya Baby P. Tapi diduga kemungkinan besar penyebab kematian Baby P itu diakibatkan dengan cedera yang sama yang membuat gigi depannya itu copot. Dan terungkap kalau banyak cedera yang dialami oleh Baby P ini terjadi beberapa minggu lalu. Nah, berarti dokter-dokter yang menangani dia beberapa minggu itu sebenarnya sudah melihat apa yang terjadi di tubuhnya dia ini. Diduga saat Baby P itu menemui Dr. Sabah Al-Zayat 2 hari sebelum kematiannya, dia itu sudah mengalami sebagian bahkan seluruh cedera gitu ya, patah tulang yang dialami di tulang iganya. Karena patah tulang yang dialami di tulang iganya itu saat kematiannya dia itu udah mau sembuh gitu loh. Berarti kan terjadinya itu sekitar beberapa hari atau beberapa minggu sebelum kematiannya dia. Dokter tersebut juga bahkan menulis di catatannya kalau Baby P saat diperiksa gitu ya, dia tuh bersikap aneh, dia ngambek nggak karuan dan menangis sepanjang pemeriksaan. Pada November 2008, persidangan untuk Tracy, Jason, dan Steven itu diadakan. Tracy dan Jason, mereka berdua dibebaskan dari tuduhan pembunuhan karena bukti-bukti yang tidak cukup. Sedangkan Steven Barker, dia dituntut atas tuduhan pembunuhan pada Baby P, tapi akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah. Mereka bertiga akhirnya dituntut atas tuduhan membiarkan dan menyebabkan kematian pada seorang anak dan seseorang yang lemah. Tracy mengaku bersalah atas tuduhan ini, sementara Jason dan Steven mengaku tidak bersalah, tapi pada akhirnya dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Lalu di April 2009, Steven Barker juga dituntut dan dinyatakan bersalah atas kejahatan lain, yaitu pemerkosaan pada anak berumur 2 tahun. Anak perempuan berumur 2 tahun. Gila banget ya. Tracy Connelly akhirnya diberikan hukuman selama 5 tahun penjara atau lebih. Jadi maksudnya dia tuh dihukum selama 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu akan ada penilaian ke dia. Kalau misalkan sikapnya dia bagus, dia dianggap sudah tidak membahayakan bagi komunitas, bagi masyarakat, dia pun akhirnya bakalan dibebaskan dari penjara. Tapi kalau dia dianggap masih membahayakan, ya dia bakalan tetap di penjara. Steven Barker diberi hukuman 22 tahun sampai seumur hidup di penjara. Jadi maksudnya sama ya kayak Tracy tadi. Setelah 22 tahun dia bakalan menjalani penilaian. Kalau dia dianggap sudah berkelakuan bagus dan tidak membahayakan, dia bisa dibebaskan. Kalau masih dianggap membahayakan, dia terus di penjara. Sedangkan Jason, dia diberi hukuman selama 3 tahun penjara. Dan sama juga kayak Tracy dan si Steven. Jadi setelah 3 tahun nanti bakal ada penilaian. Pada Agustus 2011, Jason akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan setelah dia keluar dari penjara itu, dia juga sudah sempat beberapa kali keluar masuk penjara karena beberapa kejahatan yang berbeda. Steven Barker masih di penjara sampai sekarang. Di tahun 2017 kemarin, dia itu menolak untuk melakukan permohonan bebas bersyarat. Jadi ya kemungkinan dia bakalan di penjara seumur hidupnya. Atau mungkin ya sampai dia berumur sangat-sangat tua. Tracy Connelly dibebaskan dari penjara pada tahun 2013, tapi 2 tahun setelah itu, yaitu pada tahun 2015, dia dipenjara lagi karena dia itu sudah melanggar syarat kebebasannya.
Berita tentang meninggalnya Baby P ini sangat menggemparkan warga Inggris ya teman-teman, dan banyak banget dari mereka, hampir semuanya itu menuntut agar para pekerja sosial, para dokter, pokoknya para petugas profesional yang sempat bertemu Baby P, yang sempat menangani Baby P untuk diselidiki, bahkan minta untuk dipecat gitu dari pekerjaan mereka. Jadi Dr. Sabah Al-Zayat, yaitu dokter yang menangani Baby P 2 hari sebelum kematiannya, dia yang gagal melihat adanya patah tulang di tulang iganya Baby P, bahkan mungkin patah tulang di punggungnya dia. Dia juga gagal melihat banyak memar gitu ya di tubuhnya Baby P, dan juga ada beberapa luka potongan di bagian tubuhnya Baby P. Dia dipecat dari kerjanya. Selain dipecat dari pekerjaannya sebagai dokter anak, dia juga disorot oleh media-media Inggris. Sampai akhirnya dia meninggalkan anak-anak dan suaminya di London begitu aja, dan dia kembali lagi ke negara asalnya. Lalu 6 orang lainnya, termasuk dokter, pekerja sosial, dan beberapa petugas profesional lainnya gitu ya, mereka semua itu ada yang resign dari kerjaannya, ada juga yang dipecat akibat dari perannya mereka dalam kematian Baby P. Dan ya, tadi itu menutup kisah kita untuk video kali ini, dan kalian pasti sekarang udah ngerti ya kenapa aku bilang kisahnya itu sangat pilu, sangat ngeselin, bikin gondok, dan juga sangat-sangat menyedihkan. Tenang di sana ya Baby P, semoga dia diberikan tempat terindah di sana. Makasih ya teman-teman udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dah.